perspektif sufisme tentang apa yang disebut penderitaan. Di perspektif sufisme, penderitaan ini bahkan bukan sesuatu yang dihindari. Penderitaan itu bukan sesuatu yang dihindari, bahkan penderitaan diposisikan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Dalam tradisi sufisme ada asumsi bahwa jasmaniah manusia, lahiriah manusia, hasrat dan nafsu manusia itu perlu dilemahkan, sehingga yang rohani dan yang hakiki bisa lebih kuat. Cara melemahkannya seperti apa? Dengan jalan membuatnya menderita. Maka para sufi itu kadang melakukan amalan-amalan yang tujuannya memang melemahkan jasmaniah, melemahkan nafsu. Arahnya kemana? Ya biar rohaninya lebih kuat. Jadi memilih penderitaan sebagai jalan pembersihan diri. Nah, ini perspektif sufisme. Biasanya dipakai dengan istilah melakukan suluk, melakukan perjalanan via purgativa. Purgativa itu pembersihan diri melalui penderitaan-penderitaan. Hidup yang justru milih menderita. Ini kan sering ya, meskipun tidak ekstrim, kita misalnya puasa, milih puasa Senin Kemis, milih sholat malam. Ini kan milih yang tidak enak. Kan waktunya orang istirahat tidur, kita malah bangun sholat. Waktunya orang boleh makan, kita milih tidak makan. Ini kan contoh milih jalan penderitaan. Tujuannya apa? Untuk pembersihan diri. Modenya ya mode riyadoh, mode mujahadah, tazkiyatun nafas, jalan untuk membersihkan diri. Jadi kadang-kadang sufi itu lebih milih jalan yang tidak enak. Bukan karena tidak pinter, tidak tahu mana yang lebih enak, mana yang tidak enak, tapi sangat tahu. Tapi beliau milih itu untuk melemahkan hasrat nafsunya, sehingga rohaninya jadi kuat. Ini perspektif sufisme. Hampir di semua tokoh sufi yang kita bahas, terasa bahwa lebih memilih jalan hidup penderitaan. Menderita secara fisik tidak masalah, asal ruhaninya cemerlang. Menderita di dunia tidak masalah, asal akhiratnya bahagia. Menderita sekarang tidak masalah, asal besok bahagia. Nah, logika ini yang dipakai. Kalau di Jawa ada istilah tirakat. Mungkin ada serapan dari bahasa Arab, tirakat dari kata-kata taroka, meninggalkan. Meninggalkan itu orang yang pantang melakukan sesuatu atau pantang memakan sesuatu atau dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk tadi menguatkan rohani. Ini perspektif sufisme tentang penderitaan. Perspektif sufisme tentang apa yang disebut penderitaan. Di perspektif sufisme, penderitaan ini bahkan bukan sesuatu yang dihindari. Penderitaan itu bukan sesuatu yang dihindari, bahkan penderitaan diposisikan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Dalam tradisi sufisme ada asumsi bahwa jasmaniah manusia, lahiriah manusia, hasrat dan nafsu manusia itu perlu dilemahkan, sehingga yang rohani dan yang hakiki bisa lebih kuat. Cara melemahkannya seperti apa? Dengan jalan membuatnya menderita. Maka para sufi itu kadang melakukan amalan-amalan yang tujuannya memang melemahkan jasmaniah, melemahkan nafsu. Arahnya kemana? Ya biar rohaninya lebih kuat. Jadi memilih penderitaan sebagai jalan pembersihan diri. Nah, ini perspektif sufisme. Biasanya dipakai dengan istilah melakukan suluk, melakukan perjalanan via purgativa. Purgativa itu pembersihan diri melalui penderitaan-penderitaan. Hidup yang justru milih menderita. Ini kan sering ya, meskipun tidak ekstrim, kita misalnya puasa, milih puasa Senin Kemis, milih sholat malam. Ini kan
milih yang ndak enak. Kan waktunya orang istirahat tidur kita malah bangun sholat. Waktunya orang boleh makan kita milih tidak makan. Ini kan contoh milih jalan penderitaan. Tujuannya apa? Untuk pembersihan diri. Modenya ya mode riyadhah, mode mujahadah, tazkiyatun nafas, jalan untuk membersihkan diri. Jadi kadang-kadang sufi itu lebih milih jalan yang ndak enak. Bukan karena ndak pinter, ndak tahu mana yang lebih enak, mana yang ndak enak, tapi sangat tahu. Tapi beliau milih itu untuk melemahkan hasrat nafsunya, sehingga rohaninya jadi kuat. Ini perspektif sufisme. Hampir di semua tokoh sufi yang kita bahas, terasa bahwa lebih memilih jalan hidup penderitaan. Menderita secara fisik tidak masalah, asal ruhaninya cemerlang. Menderita di dunia tidak masalah, asal akhiratnya bahagia. Menderita sekarang tidak masalah, asal besok bahagia. Nah, logika ini yang dipakai. Kalau di Jawa ada istilah tirakat. Mungkin ada serapan dari bahasa Arab, tirakat dari kata-kata taroka, meninggalkan. Meninggalkan itu orang yang pantang melakukan sesuatu atau pantang memakan sesuatu atau dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk tadi menguatkan rohani. Ini perspektif sufisme tentang penderitaan.